lagi di video pembelajaran Praba TV. Kali ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi eksponen. Oke, kita mulai dulu dari bentuk umumnya. Bentuk umum dari grafik fungsi eksponen yaitu fx sama dengan k dikali a pangkat x. Nah, fx di sini jika kita gambarkan pada bidang kartesius sama saja sumbu y, gitu ya. Nah, x di sini itu apa? X di sini disebut sebagai variabel bebas atau peubah. Jadi, x di sini bisa berapapun asalkan dia itu elemen bilangan real. Oke? Nah, k di sini apa? K di sini adalah konstanta. Konstanta. Sedangkan a, kita udah pernah belajar ya, a itu adalah basis atau bilangan pokok. Nah, untuk nilai a sendiri ada syaratnya juga. Syaratnya apa untuk a? Yang pertama, a itu tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Oke? Tidak boleh negatif, maka artinya A-nya lebih dari 0. Oke? Dan yang kedua, A tidak boleh sama dengan 1. Tidak boleh sama dengan 1. A tidak sama dengan 1. Nah, kalau nilai A ini kita gambarkan pada garis bilangan, maka seperti ini untuk nilai A-nya. Untuk nilai A-nya, dia lebih dari 0. Oke, lebih dari, maka kita gambarnya ke kanan. Oke, lebih dari 0. Tetapi dia tidak boleh sama dengan 1. Nah, 1 kan ada di sini, 1. 1 kan ada di sini. Dia tidak boleh sama dengan 1, berarti kan berhenti di sini, ya kan? Berhenti di sini. Berhenti di sini, tetapi kan ada lanjutannya ke sana, karena lebih dari 0 kan? Nah, berarti ini kan bisa kita gambarkan juga yang ke kanan. Gitu kan? Berarti di sini kita punya dua interval jadinya. Kita punya dua interval. Interval yang sini dan interval yang sini, gitu kan? Interval yang pertama yaitu yang ada di daerah yang hitam ini. Jadi A-nya di antara 0 dan 1. Atau bisa kita tulis 0 lebih dari A lebih dari 1. Gitu ya. Nah, sedangkan interval yang kedua yaitu yang ada di daerah garis biru ini. Di kanannya 1, berarti intervalnya adalah A lebih dari 1. Nah, di sini kita punya dua interval. Setelah ini kita akan pelajari bagaimana gambar dari grafik fungsi eksponen untuk masing-masing interval ini. Oke, untuk menunjukkan grafiknya, di sini kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang kita gunakan ini GeoGebra Classic 5, ya. Nah, di sini nanti kita akan mengikuti bentuk umum fungsi eksponennya, yaitu fx sama dengan k dikali a pangkat x. Maka nanti kita membutuhkan nilai k dan nilai a. Oke, kita buat dulu, kita siapkan nilai k dan nilai a-nya. Nah, nilai k dan nilai a ini kita buat slider aja, supaya nanti kita bisa langsung lihat perubahannya atau perbedaannya pada grafik. Oke. Nah, sekarang kita siapkan fungsinya. Fx di sini kita buatnya F1 ya, karena nanti akan ada fungsi yang lainnya. F1x sama dengan K dikali A pangkat X. Nah, ini fungsinya. Warnanya kita ubah dulu yang lebih menyala supaya lebih jelas. Oke. Di sini fungsinya nih ya. Fx atau y ya, bisa kita sebut juga y
sama dengan K dikali A pangkat X. Nah, di sini nilai A-nya kan 1. Nilai A-nya 1 ya. Ketika nilai A-nya 1, kita bisa lihat ketika nilai A-nya 1, grafiknya berupa grafik linear atau grafik lurus ya. Itulah mengapa untuk nilai A ada syarat tidak boleh sama dengan 1, gitu kan. Syaratnya tidak boleh sama dengan 1 di awal yang tadi itu. Oke, sekarang kita akan coba geser nilai A-nya ke kanan. Ketika nilai A-nya kita geser ke kanan, nah, grafiknya bentuknya seperti ini. Jadi grafiknya monoton naik. Oke, monoton naik itu artinya apa? Artinya semakin besar nilai X-nya, grafiknya akan semakin naik. Gitu kan? Semakin besar nilai X, grafiknya akan semakin naik. Gitu. Lalu bagaimana kalau nilai A-nya kita ubah di antara 0 dan 1? Tadi di awal kita kan punya dua interval, A-nya lebih dari 1, yaitu yang ini kan, yang kita gambarkan sekarang ini. Dan A-nya itu di antara 0 dan 1. Nah, bagaimana kalau A-nya itu di antara 0 dan 1? Nah, ternyata grafiknya seperti ini. Monoton turun. Monoton turun itu artinya apa? Artinya semakin besar nilai X, maka grafiknya semakin turun. Mendekati sumbu X. Oke? Jadi perlu teman-teman catat, nilai A itu berpengaruh pada grafik. Grafik itu akan monoton naik atau monoton turun. Oke? Ketika A-nya lebih dari 1, maka grafiknya monoton naik. Ketika A-nya di antara 0 dan 1, maka grafiknya monoton turun. Nah, ini kita berbicara tentang nilai A, oke? Sekarang bagaimana untuk nilai K-nya? Sekarang kita berbicara nilai K. Misal nilai A ini kita buat dulu 1, 1,6 ya. Nah, nilai K ini, ketika nilai K-nya positif itu berarti lebih dari 0 ya. Ketika nilai K-nya positif, grafiknya itu berada di atas sumbu X. Oke. Dia berada di atas sumbu X. Walaupun 0,5, tapi dia positif ya. Berada di atas sumbu X. Lalu bagaimana jika K-nya itu negatif? Oke. Ketika K-nya negatif, nah, jadi seperti pencerminannya. Ketika K-nya negatif, ternyata grafiknya itu berada di bawah sumbu X. Gitu ya. Jadi nilai K ini berpengaruh. Ketika positif, maka grafik fungsi eksponennya berada di atas sumbu X. Ketika negatif, grafik fungsi eksponennya berada di bawah sumbu X. Oke. Di sini ada yang disebut dengan asimtot. Asimtot. Nah, asimtot itu apa? Asimtot itu garis yang semakin mendekati fungsi eksponen. Tadi fungsi eksponennya adalah yang garis berwarna biru ini. Nah, garis yang semakin mendekati grafik fungsi eksponen ini, garis yang mana? Yaitu garis yang ini kan. Sumbu X itu sendiri yang mendekati grafik fungsi eksponen ini. Nah, maka untuk fungsi fx sama dengan K dikali A pangkat X atau Y sama dengan K dikali A pangkat X, asimtotnya itu siapa? Asimtotnya itu adalah sumbu X. Oke? Sumbu X itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, fungsi eksponen ini kan semakin mendekati sumbu X, ya kan? Dia semakin mendekati sumbu X, tetapi dia tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Oke, kita cek. Kalau sampai dengan negatif 4 ini terlihatnya tidak berpotongan, ya kan? Tetapi mulai negatif 6 terlihat seperti berpotongan, tapi ternyata tidak. Kita perbesar. Nah,
kita perbesar, ternyata tidak pernah berpotongan. Oke, dia tidak akan berpotongan. Nah, maka asimtot itu garis yang mendekati grafik fungsi eksponen itu. Dia tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Karena di sini juga K-nya 1 kan, K-nya lebih dari 0. Jadi grafiknya berada di atas sumbu X, gitu ya. Jadi sumbu X itu sendiri untuk fungsi ini merupakan asimtotnya. Lalu bagaimana jika fungsinya kita ubah? Fungsinya akan kita ubah. Tadi ini adalah fungsi F1. Sekarang kita akan membandingkannya dengan fungsi F2. Fungsi F2 sama dengan K dikali A pangkat X ditambah, misal kita tambah 3. Oke, kita lihat. Kita tambahkan 3. Ini kita ganti warnanya. Oke, kita ganti warnanya pink. Nah, kalau kita perhatikan, ketika fungsinya kita tambahkan dengan 3, maka grafiknya ini akan naik sejauh 3 satuan ke atas. Oke. Yang tadinya K-nya 1 kan di sini. Ini ya. Ketika K-nya 1. Grafik ini. Bisa kita lihat perbedaannya. Yang berwarna biru ini adalah untuk fungsi eksponen Y sama dengan K dikali A pangkat X. Oke. Kalau yang pink ini, Y sama dengan K dikali A pangkat X ditambah 3. Ditambah 3, maka dia naik sejauh 3 satuan. Oke. Lalu akan kita bandingkan juga jika ada fungsi F3, yaitu K dikali A pangkat X dikurang 4 misal. Dikurang 4. Nah, ini yang ada di bawah sini. Dikurang 4. Maka dari yang tanda biru ini ya, dari yang fungsi eksponen yang berwarna biru ini, dia turun 4 satuan ke bawah. Jika fungsinya dikurang dengan 4. Turun 4 satuan ke bawah. Gitu ya. Jadi jika ditambah dengan N misalkan, naik sejauh N satuan. Oke. Ketika dikurang dengan N, maka turun sejauh N satuan. Nah, ini jika ditambah dan dikurang. Nah, sekarang bagaimana jika ditambah dan dikuranginya itu pada pangkatnya? Kita coba, misalkan pada F4. F4X sama dengan K dikali A pangkat, nah pangkatnya ini, X ditambah 2, misalkan ditambah 2, oke. Kita enter, nah yang berwarna hijau, ditambah 2, nah kita lihat, ini kan, ini yang Y sama dengan K dikali A pangkat X, yang di sini Y sama dengan K dikali A pangkat X ditambah 2. Oke, pangkatnya ditambah 2. Maka grafiknya bergeser 2 satuan ke kiri. Ketika ditambah 2, bergeser 2 satuan ke kiri. Nanti ketika ditambah dengan 4, maka bergesernya 4 satuan ke kiri. Begitu selanjutnya. Nah, lalu bagaimana jika dikurang pangkatnya? Oke, di sini kita pakai fungsi F5. K dikali A pangkat X dikurang berapa? Dikurang 5. Oke, dikurang 5. Yang berwarna merah ini. Oke, yang berwarna merah. Bisa kita lihat, ternyata ketika pangkatnya dikurang 5, grafiknya akan bergeser ke kanan sejauh 5 satuan. Oke.
Kita ulangi, jika fungsinya, fungsi fx atau y sama dengan k dikali a pangkat x, grafiknya seperti ini, grafik fungsi eksponennya. Ketika fungsinya kita tambahkan dengan 3, maka dia akan bergeser atau naik sejauh 4 satuan ke atas. Ya. Nah, kalau fungsinya dikurang dengan 4, maka grafiknya akan turun sejauh 4 satuan ke bawah. Oke. Nah, kalau pangkatnya yang ditambahkan, misal di sini ditambah dengan 2, maka bergeser sejauh 2 satuan ke kiri. Jika pangkatnya dikurang dengan suatu bilangan, misal di sini adalah dikurang dengan 5, maka bergeser ke kanan sejauh 5 satuan. Nah, kemudian kita kembali lagi pada asimtot. Nah, tadi di sini pada fungsi y sama dengan k dikali a pangkat x, asimtotnya adalah sumbu x itu sendiri. Lalu bagaimana untuk fungsi yang ditambahkan dengan 3? Bisa kita lihat ya. Asimtot itu garis yang semakin mendekati grafik fungsi eksponen. Berarti yang mana? Berarti yang y sama dengan 3. Ini kan, yang y sama dengan 3. Ini asimtotnya. Asimtot untuk fungsi y sama dengan k dikali a pangkat x ditambah 3. Nah, jika ditambah 3, maka asimtotnya adalah y sama dengan 3. Kemudian, kalau misalkan dikurang 4, asimtotnya siapa? Asimtotnya ya y sama dengan negatif 4. Gitu ya. Bisa kita bedakan. Oke, kita sudah pelajari grafik fungsi eksponen. Ketika A-nya lebih dari 1, maka grafiknya monoton naik. Ketika A-nya di antara 0 dan 1, maka grafiknya monoton turun. Lalu untuk nilai K-nya, ketika K-nya positif, ya, ketika K-nya positif, maka grafik berada di atas sumbu X. Namun, ketika K-nya negatif, nah, ketika K-nya negatif, grafik berada di bawah sumbu X. Gitu. Kemudian, jika fungsinya itu ditambah dengan 3, nah, ditambah dengan 3, maka dia akan naik sejauh 3 satuan. 3 satuan ke atas. Ketika fungsinya dikurang dengan 4, maka dia akan turun 4 satuan ke bawah. Lalu, ketika pangkatnya yang ditambah dengan 2, maka grafiknya bergeser 2 satuan ke kiri. Oke. Ketika dikurang dengan 5, akan bergeser 5 satuan ke kanan. Oke. Setelah ini kita akan pelajari bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen pada video selanjutnya.